Dari hati untuk negeri. Perjalanan saya sebagai calon ASN dalam menggali makna bela negara di era modern. Perkenalkan, nama saya Arum Rista Pramusanti. Saat ini saya menjabat sebagai calon ASN atau calon PNS dalam jabatan Analis Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Pertama di Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan di Unit Kerja Biro SDMU. Untuk saat ini saya sedang menjalani Latsar gelombang 12 angkatan 79 dalam kelompok 1. Saat ini saya akan menjelaskan paparan mengenai hasil belajar saya dalam menganalisis bela negara, sikap perilaku yang harus saya tunjukkan sebagai calon ASN dalam kaitannya mengenai bela negara, wawasan kebangsaan, dan integritas. Baik, apa yang akan kita bahas saat ini adalah Indonesia tentu saja sebagai negara kesatuan Republik Indonesia yang saat ini menjadi tanah tumpah darah kita semua. Indonesia tidak hanya dikenal oleh keindahan alamnya saja, tetapi juga oleh keramah tamahan penduduknya. Senyum tulus dan sapaan hangat yang membuat siapa saja seketika merasa seperti keluarga sendiri, seperti di rumah sendiri. Nah, sikap ramah ini sejatinya mencerminkan jiwa gotong royong dan nilai kemanusiaan yang terkandung dalam Pancasila. Saat kita menyambut tamu dengan antusias dan penghormatan, kita menghidupkan suasana kebangsaan, bahwa setiap warga negara, baik itu pribumi maupun pendatang, setara dan dilayani dengan hati. Lebih jauh, keramah tamahan kolektif ini adalah wujud dari bela negara versi social defense dalam membentengi bangsa dari radikalisme, diskriminasi, dan juga eksklusif yang justru dapat memecah belah. Dengan terus mempraktikkan nilai penghormatan dan empati dalam interaksi sehari-hari, kita memperkuat ikatan sosial, menjaga keharmonisan, dan meneguhkan citra Indonesia di mata dunia. Sebagai calon ASN, mari jadikan sikap ramah bukan hanya sekedar formalitas, melainkan komitmen untuk kita dalam memperkokoh wawasan kebangsaan dan pertahanan moral bangsa. Nah, untuk mengenal lebih jauh, kalau kita tidak kenal maka kita tidak sayang. Nah, saat ini saya akan mencoba untuk mengenalkan Indonesia versi saya, Indonesia dalam benak saya, yakni Indonesia adalah negara kepulauan terbesar. Ada 17.000 pulau yang populasinya lebih dari 270 juta jiwa untuk saat ini tahun 2025. Negara kita ini, Indonesia, itu sangat kaya. Terdapat berbagai keanekaragaman suku, bangsa, tradisi, seni, kuliner, upacara adat, sangat berbeda. Sehingga sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara, tentunya Indonesia menggabungkan kekayaan sumber daya alam dengan pertumbuhan pesat di sektor digital dan industri kreatif. Ya, meskipun demokrasi dan pembangunan itu terus berkembang, sesungguhnya tantangan terbesar kita saat ini adalah ketimpangan sosial, infrastruktur, dan pelestarian lingkungan yang masih harus diatasi begitu. Bagaimana kita dalam menjalankan Pancasila, terutama dalam sila keadilan, begitu kan? Bagaimana cara kita untuk mengaplikasikan sebagai seorang calon ASN adil dalam melihat kapasiti daerah terdepan dan daerah 3T, ya kan? Terdepan, terpencil, dan terluar. Sangat berbeda sekali dengan daerah-daerah yang pusat ibu kota, begitu kan? Nah, selanjutnya dari Sabang sampai Merauke, hamparan Nusantara yang elok ini adalah anugerah tak ternilai. Setiap jengkal tanahnya menyimpan sejarah.
Setiap hempasan ombaknya menyuarakan semangat juang, dan setiap senyuman rakyatnya adalah mozaik indah dari Bhinneka Tunggal Ika. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah buah dari pengorbanan dan kesatuan. Dicapai dengan satu tekad, sebagai satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa persatuan. Nilai-nilai luhur ini kini terangkum dalam Pancasila, menjadi kompas moral dan arah pembangunan bangsa. Di tengah tantangan global dan isu kontemporer yang kian kompleks, dari disinformasi digital, konflik kepentingan, hingga ancaman terhadap persatuan, ada panggilan untuk mengabdi. Menjadi ASN bukan sekedar profesi, tapi amanah untuk menjaga keutuhan bangsa dengan cara kita kini, melalui integritas, profesionalisme, dan pelayanan yang tulus. Bagi saya, bela negara bukan hanya di medan perang. Ia hadir juga di meja kerja, di ruang kelas, kantor pelayanan publik, dan setiap ruang pengabdian. Ia menuntut kesiapsiagaan, memahami isu strategis, merespon dengan bijak, dan menjadi penjaga nilai kebangsaan di tengah arus perubahan. Sebagai CPNS, kita adalah generasi penerus yang harus mampu membaca arah zaman, mengelola konflik kepentingan dengan adil, dan merawat kepercayaan publik. Kita dituntut untuk berpikir jernih, bertindak cepat, dan tetap berpijak pada nilai-nilai kebangsaan. Indonesia adalah kita, masa depannya ada di tangan kita. Mari jaga keutuhannya, rawat keindahannya, dan wujudkan cita-cita besarnya. Menjadi negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Untuk Indonesia yang lebih tangguh, lebih bersatu, dan lebih bermartabat. Saya sebagai calon ASN bersedia untuk terus maju bersama membantu Indonesia merdeka. Bela negara dalam benak saya itu adalah hal-hal yang harus saya lakukan sebagai seorang warga negara, terlebih saya sebagai seorang calon ASN harus berdedikasi penuh, menjunjung tinggi hukum, melayani masyarakat dengan integritas, serta menjaga nama baik bangsa dan negara melalui kinerja terbaik saya sebagai seorang analis pengembangan kompetensi ASN. Nah, sebagai CPNS saat ini, bela negara adalah tentang membangun negara melalui pelayanan publik yang bersih, efektif, dan inovatif. Itu menurut saya pribadi. Menganalisis bela negara itu apa gitu. Nah, dalam kaitannya bela negara era kekinian, era saat ini, kalau pada zaman dahulu bela negara dipandang sebagai sebuah perjuangan dalam memperebutkan kemerdekaan, sangat berbeda sekali dengan tahun 2025 di mana kita dituntut untuk mampu dalam terus membela negara, untuk kedaulatan negara, untuk bersaing dengan negara-negara yang lebih maju dalam segala aspek ataupun sektor, dan tidak hanya itu, juga harus menjaga kedaulatan negara dari dalam, begitu kan. Tidak hanya dari sektor ekonomi, dalam berbagai sektor yang mungkin banyak sekali, begitu kan. Nah, untuk itu saya memiliki satu tokoh yang menjadi panutan saya, terlebih beliau adalah seorang wanita. Saya menjadikan beliau sebagai tokoh yang menurut saya sangat memiliki jiwa bela negara yang sangat tinggi karena dedikasinya dan juga kebijakan-kebijakan yang telah beliau lakukan pada saat beliau menjabat. Beliau adalah Ibu Susi Pujiastuti, tokoh inspiratif, figur penerus nilai bela negara. Ibu Susi adalah mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia pada periode 2014 sampai 2019. Beliau memulai karir dengan membangun industri perikanan lokal di Pangandaran dan menggunakan kapal ikan sebagai modal usaha, sehingga memahami tantangan lapangan secara mendalam. Ibu Susi Pujiastuti ini dikenal tegas memberantas penangkapan ikan ilegal dengan mempertahankan kedaulatan laut.
aksi kapal tunda dan pembakaran kapal asing lainnya itu menumbuhkan kesadaran bahwa bela negara tidak hanya soal militer, melainkan juga perlindungan sumber daya alam. Aksi bela negara melalui pemberantasan penangkapan ikan ilegal itu yang membuat saya menjadikan beliau sebagai panutan begitu. Beliau saya rasa sangat tegas, yaitu tidak segan untuk menenggelamkan kapal asing yang melakukan penangkapan ikan ilegal di daerah kita, di daerah wilayah kedaulatan NKRI tanpa ampun sebagai tanda kedaulatan laut. Nah, penenggelaman ini tuh lebih dari 500 kapal ilegal yang memperkuat klaim kedaulatan wilayah perairan dan meningkatkan rasa bangga saya terhadap beliau dalam menjaga kedaulatan laut. Kebijakan keras yang dilakukan oleh Ibu Susi ini memulihkan ekosistem laut dengan tumbuhnya populasi ikan, menekan angka pengangguran di sektor perikanan, menambah lapangan pekerjaan, dan juga aksi Ibu Susi ini menunjukkan bahwa bela negara bukan hanya soal militer tentunya, melainkan juga keberanian melindungi sumber daya alam demi kepentingan bangsa. Yang selanjutnya adalah beliau juga meningkatkan patroli laut ketika beliau menjabat, kebijakan-kebijakan yang pro akan rakyat bersama TNI AL dan Bakamla untuk mengawasi zona ekonomi eksklusif Indonesia sebagai titik terluar wilayah kedaulatan Indonesia. Kemudian kebijakan selanjutnya yang beliau lakukan yang membuat saya sangat terkesan itu adalah membuat posko pengaduan dan operasi terpadu lintas instansi untuk merespon cepat laporan nelayan lokal begitu. Nah, nilai-nilai bela negara yang saya teladani dari Ibu Susi ini adalah keberanian dalam mengambil sikap tegas meski beresiko memperoleh kritik internasional. Kita tahu pada saat itu beliau sangat banyak tekanan, banyak kritikan baik dari dalam maupun dari luar terkait kebijakan-kebijakan yang beliau ambil begitu kan. Namun beliau sangat tegas, beliau paham mana yang harus dilakukan untuk kepentingan bangsa, mana yang harus dilakukan untuk mempertahankan kedaulatan NKRI di wilayah laut begitu. Nah, yang kedua adalah integritas beliau dalam menjaga tugas-tugasnya sebagai seorang menteri kelautan tanpa kompromi terhadap korupsi ataupun praktik ilegal. Kemudian selanjutnya nilai inovasi dalam memberdayakan komunitas lokal untuk menjaga kekayaan laut. Nah, beliau ini banyak berita beredar membuka banyak lowongan pekerjaan terkait inovasi dalam mengembangkan produk-produk hasil dari laut begitu. Jadi masyarakat sekitar, UMKM sangat terbantu dengan kebijakan-kebijakan yang beliau berikan begitu kan. Nah, yang terakhir, nilai yang saya teladani dari Ibu Susi ini adalah kepedulian terhadap lingkungan sebagai bagian dari pertahanan nasional. Beliau sangat, saya melihat beliau itu sangat down to earth, sangat bijak, sangat menyukai alam, menyukai tanah Indonesia. Jadi kepedulian beliau terhadap lingkungan itu sangat tinggi. Nah, itu salah satunya juga yang membuat saya mengidolakan beliau sebagai sosok tokoh kekinian dalam bela negara begitu. Selanjutnya tokoh inspiratif saya dalam menganalisis bela negara itu sendiri, tokoh kekinian yang menurut saya beliau mempraktekkan bela negara di era digital saat ini, yaitu Putri Tanjung, yaitu teladan bela negara kekinian yang bernama lengkap adalah Putri Indahsari Tanjung, lahir di Jakarta pada 22 September 1996.
dan menunjukkan jiwa mandiri sejak remaja. Pada usia 15 tahun, ia mendirikan Creative Planner Event secara independen, mobilisasi modal sendiri, serta menggelar rangkaian seminar dan lokakarya kewirausahaan untuk anak muda di berbagai kota di Indonesia. Setelah menyelesaikan studi S1 Communication and Media Technology di Academy of Art University San Francisco, ia diangkat menjadi staf khusus Presiden Joko Widodo pada tahun 2019, yaitu menjadi representasi generasi milenial yang dipercaya mengawal program ekonomi kreatif dan pemberdayaan sumber daya manusia. Karirnya kian menanjak ketika dipercaya menjabat Chief Business Officer di Creavi, kemudian menjadi Chief Experience Officer di CXO Media City Corp. Dan kini beliau menjabat sebagai CEO Trans Digital Lifestyle Group. Lewat peran-peran tersebut, Putri menginisiasi platform digital, program mentorship, serta hackathon bertema nasionalisme yang menanamkan nilai wirausaha dan inovasi sebagai bagian dari ketahanan nasional. Pendekatan beliau yang soft power ini menegaskan bahwa bela negara modern juga diwujudkan melalui kedaulatan ekonomi, daya saing digital, dan semangat kolaborasi anak muda. Dari perjalanan Putri Tanjung, kita dapat meneladani bahwa nilai utama keberanian berinovasi sejak dini, komitmen memperkuat kapasitas nasional melalui ekonomi kreatif, pemanfaatan soft power untuk diplomasi publik, dan kepedulian membangun solidaritas antar generasi. Nah, saya sebagai calon ASN analis pengembangan kompetensi meniru semangatnya, berarti dapat merancang pelatihan yang memberdayakan peserta. Itu bagi saya mengintegrasikan nilai kebangsaan dalam inovasi digital serta memupuk jiwa kewirausahaan sebagai wujud bela negara. Itu yang Putri Tanjung contohkan, yang dapat saya pahami, yang dapat saya cerminkan untuk diri saya sendiri sebagai seorang calon ASN dalam pengembangan kompetensi. Untuk tokoh selanjutnya, yang menurut saya beliau dapat menjadi tokoh inspiratif dalam bela negara kekinian, yaitu adalah Maudy Ayunda, teladan bela negara kekinian yang lahir pada 19 Desember 1994 di Jakarta dan dikenal sebagai penyanyi, aktris, serta aktivis pendidikan yang gemar menembus batas kenyamanan. Maudy Ayunda menamatkan studi komunikasi dan media teknologi di Academy of Art University di San Francisco. Ia aktif juga menginisiasi berbagai program beasiswa dan literasi untuk anak bangsa, menunjukkan bahwa cinta tanah air bisa diwujudkan melalui penguatan kecerdasan dan kompetensi generasi muda. Pada tanggal 16 April 2025, Maudy terpilih sebagai salah satu Young Global Leaders atau YGL dalam Forum Ekonomi Dunia. Hal ini membuktikan bahwa pemimpin Indonesia juga mampu bersaing di kancah global dan membawa aspirasi kebangsaan ke panggung internasional. Di lain sisi, melihat bahwa usianya yang sangat masih muda, beliau juga mampu untuk lewat surat terbukanya itu beliau mengatakan, pilih empati, jangan mengabaikan suara rakyat itu kepada pemerintah. Ia mengajak masyarakat dan pemimpin untuk berpraktik merefleksi diri, merefleksi kritis secara aksi kolektif, yaitu dalam esensi dalam bela negara versi social defense yang untuk memperkuat ketahanan moral bangsa. Nah, dari perjalanan Maudy Ayunda ini kita dapat meneladani beberapa nilai utama. Poinnya adalah yang pertama, komitmen memperluas akses pendidikan sebagai bentuk pertahanan intelektual, keberanian menyuarakan empati dan keadilan dalam ruang publik, serta visi global yang tetap berakar kuat pada nilai kebangsaan. Tentu saja sebagai seorang CPNS analis pengembangan kompetensi, saya sangat meniru, ingin sekali sangat meniru bagaimana Maudy dalam merancang kebijakan nantinya, dan juga analis-analis
dalam melakukan analisis pelatihan apa yang baik dan apa yang dibutuhkan oleh pegawai nantinya gitu, untuk mendorong peserta dalam berpikir kritis, berkolaborasi dengan lintas batas, dan mempraktikkan empati. Ini adalah wujud nyata bela negara di abad ke-21 menurut saya. Selanjutnya, dari hasil analisis keseluruhan dalam agenda 1, beberapa materi yang telah saya pelajari dengan refleksi diri akan tokoh-tokoh bela negara yang saya panuti, itu menjadikan saya untuk terus melaju, terus berkaca bagaimana caranya saya sebagai ASN muda untuk menyadari pentingnya keberanian dalam pengambilan keputusan secara cepat ya, dalam menanggapi tantangan strategis. Saya dituntut untuk berani mengambil keputusan, berani dalam bertanggung jawab, berani mengambil keputusan secara cepat, untuk menghadapi segala situasi yang memang membutuhkan jawaban yang cepat, membutuhkan kebijakan yang cepat begitu. Dan selanjutnya, memahami bahwa integritas tanpa kompromi memperkuat kepercayaan publik dan kredibilitas institusi. Refleksi diri lainnya yaitu adalah menghayati nilai kolaborasi lintas sektor sebagai kunci keberhasilan program kebangsaan. Tentu saja kita tidak bisa untuk bekerja diri sendiri. Saya sendiri sebagai seorang ASN, calon ASN, saya butuh bantuan rekan dalam menjalankan agenda-agenda kinerja yang saya rasa ini dapat pro rakyat gitu. Sebagai seorang analis pengembangan kompetensi, tentu saja saya membutuhkan bantuan kerjasama dari pihak-pihak lain, dari lintas sektor ketika saya dalam menganalisis, mencari tahu gap-gap kompetensi dari keseluruhan pegawai gitu kan. Saya tentu saja membutuhkan bantuan dari teman-teman di Setdijen begitu, teman-teman kepegawaian di Setdijen untuk dapat membantu saya dalam melakukan analisis pengembangan kompetensi pegawai gitu. Selanjutnya yaitu meresapi peran ASN dalam menjaga kelestarian lingkungan sebagai bagian dari pertahanan sumber daya nasional. Tentu saja sebagai masyarakat Indonesia saya harus mampu dan ikut berkontribusi dalam menjaga stabilitas ketahanan nasional begitu kan. Dengan cara apa? Dengan cara menjaga kelestarian lingkungan yang kita tempati saat ini begitu. Nah, yang terakhir adalah menyentuh esensi tanggung jawab kolektif dalam melindungi martabat dan kedaulatan bangsa. Nah, hal ini membuat saya sebagai calon ASN itu dapat berkomitmen, membuat komitmen diri sendiri sebagai seorang calon ASN untuk saya pedomani, untuk saya lakukan ketika saya nanti bekerja, dalam saya nanti melakukan pelayanan di masyarakat begitu. Komitmen ini yaitu saya berkomitmen untuk mengutamakan integritas pertama tentunya ya, tentu saja juga anti korupsi dalam setiap tugasnya, menjaga integritas tersebut dan anti korupsi. Selanjutnya saya berkomitmen untuk melayani masyarakat dengan ramah, efektif dan profesional. Saya berkomitmen juga untuk terus belajar sebagai ASN muda dan berinovasi guna mendukung kemajuan instansi. Saya juga berkomitmen untuk selalu menjaga persatuan dan kesatuan di lingkungan kerja dan masyarakat agar tetap damai, tetap tenang. Selanjutnya, komitmen mengedepankan keberanian dalam mengambil langkah tegas meski dihadapkan pada resiko. Ya seperti Ibu Susi tadi, saya harus dapat mengimani pedoman-pedoman beliau bahwa harus dapat bersikap tegas dalam menjalankan komitmen meskipun itu banyak resikonya begitu.
Selanjutnya, berkomitmen menerapkan prinsip integritas dan setiap analisis dan rekomendasi kebijakan. Yang ketiga yaitu berkomitmen membangun dan memperkuat sinergi antar institusi dalam setiap rancangan program pelatihan. Yang keempat yaitu berkomitmen memasukkan elemen keberlanjutan lingkungan ke dalam semua modul pengembangan kompetensi. Dan yang terakhir adalah berkomitmen mengaktifkan mekanisme monitoring real time berbasis data untuk memastikan efektivitas pelatihan. Baik, sekian dari saya sebagai calon ASN atau calon PNS dalam mengimani sikap dan perilaku saya dalam bela negara dan pemahaman saya mengenai wawasan kebangsaan Indonesia ini. Bila ada perkataan saya yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya saya ucapkan. Saya mohon undur diri.